Aku tanya kamu. Sore ini aku keterlaluannya. Jujur. Iya. Kamu tahu aku ini demi mama. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Jia, aku tanya kamu. Apa kamu merasa sama sekali tidak salah? Mungkin bisa dibilang begitu, yang jelas bukan aku yang salah. Bagaimana bisa kamu mencampur adukan semuanya? Kamu kan orang yang rasional. Kadang aku merasa kamu bahkan terlalu rasional. Tapi kenapa begitu menyangkut ayah, mama dan Susan? Kamu sama sekali tidak masuk akal. Hari ini aku sudah tidak punya tenaga untuk bertengkar denganmu. Sudahlah, bye. Jia, kamu boleh terus marah padaku. Atau mengabaikanku, tapi aku benar-benar ingin mengantarmu pulang. Aku khawatir padamu. Tidak perlu. Kalian semua menyebalkan. Mengenai masalah hak agen Huo, kita sudah secara resmi menerima surat pengacara dari pihak Mr. Huo. Isinya mengatakan bahwa semua dokumen yang kita tanda tangani dengan Mrs. Huo sama sekali tidak sah. Jadi semua yang kita lakukan sekarang harus dihentikan. Kita benar-benar harus berbicara baik-baik dengan Mr. Huo. Mr. Huo ada di Taiwan. Kita bisa pergi ke sana untuk berbicara dengannya. Aku saja yang pergi. Aku kenal baik dengan Mrs. Huo. Kurang lebih mudah untuk berbicara. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Aku saja yang pergi. Justru karena kamu kenal baik dengan Mrs. Huo. Aku takut Mr. Huo punya prasangka padamu. Kita bisa minta Om Bolin dan Dixon untuk pergi. Bolin dan Dixon punya proyek yang harus diikuti. Aku tidak ingin menghambat kemajuan mereka. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan Mama? Kita sedang membicarakan urusan kantor. Apa kamu tidak tahu Mama bangun pertama kali ingin melihatmu? Ayah? Aku ulangi, ini adalah kantor. Baiklah, aku hanya bisa bilang kamu memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jia, bagaimana bisa kamu bilang begitu? Walaupun aku tidak bilang, orang luar juga akan bilang begitu. Aku tidak ingin ayah dikomentari karena seorang wanita. Sudah. Jia. Cindy, kamu keluar dulu untuk bekerja. Ada lagi. Jangan bicara sembarangan, oke? Karakter Sueki Jia memang seperti itu. Aku juga tidak ada masalah di sini, semuanya orang dalam. Mengerti? Begini saja aku yang pergi ke Taiwan untukmu. Tidak perlu ayah dan anak bertengkar. Tidak seru, kamu tidak mengerti. Aku pergi bekerja, ada urusan cari aku. Jia, kamu masih mau bagaimana? Sebenarnya tadi kamu tidak perlu melakukan itu. Tidak mengerti. Aku tahu kamu sangat melindungi ibumu. Tapi dengan melakukan itu kamu hanya membuat Dedi semakin malu dan tidak menyelesaikan masalah ini. Jujur, aku benar-benar berharap ibumu bisa sadar. Benar? Karena aku merasa itu akan lebih adil untukku. Masuk. Dixon. Kamu mau pergi ya? Ayo bersama. Aku masih ada urusan yang belum selesai. Oh ya sudah, aku pergi dulu. Tunggu. Ayo. Bukannya kamu bilang ada urusan? Kamu tidak senang ya? Sebenarnya aku ingin kamu menemani. Aku ingin ada seseorang yang mendukungku. Aku tanya kamu siang tadi, aku berlebihan tidak? Jujur. Iya. Kamu juga tahu aku melakukannya untuk ibuku. Sudah, jangan dibahas lagi. Jia, aku tanya kamu. Apakah kamu merasa tidak ada kesalahan sama sekali? Mungkin bisa dikatakan begitu, pertama-tama yang salah bukan aku. Bagaimana bisa kamu mencampur adukan semuanya? Kamu adalah orang yang rasional. Kadang aku merasa kamu bahkan terlalu rasional. Tapi kenapa begitu masalah antara ayahmu, ibu dan Susan? Kamu sama sekali tidak masuk akal.
Hari ini aku sudah tidak punya tenaga untuk bertengkar denganmu lagi. Sudah bye. Jia, kamu bisa terus marah padaku atau mengabaikanku. Tapi aku benar-benar ingin mengantarmu pulang, aku khawatir. Tidak perlu. Pergi saja, lagi pula mobil sedang diperbaiki. Hemat uang taksi. Kalau kamu, aku bisa jalan kaki sendiri kan? Jangan buru-buru nyetir, ada yang mau dibicarakan. Jangan begitu, kamu baru saja kembali dari Taiwan. Kita belum sempat ngobrol dengan baik. Kalau dua orang tidak berkomunikasi, mudah terjadi salah paham. Kamu pikir aku salah paham sama kamu? Aku sudah ketemu sama Master, dia bilang sama aku. Makanya kamu mau ajak aku ke Taiwan. Kamu tahu nggak, aku sangat ingin melakukan sesuatu untukmu. Aku mengerti tapi kamu tidak mengerti. Kamu hanya menunggu aku bilang bahwa aku sangat membutuhkanmu. Kamu tahu nggak, aku sangat takut kalau kamu pergi ke Taiwan. Tidak kembali lagi. Kalau kamu bilang begitu memang ada unsur kepentingan pribadi. Ingat nggak sebulan yang lalu, aku bilang aku akan merawatmu. Jangan bilang lagi. Kamu tahu nggak, sekarang aku sangat bingung. Karena aku tidak pernah membayangkan akan seperti ini. Sebelum aku pergi ke Taiwan, aku masih merasa sangat percaya diri, bahkan jika istrimu bangun. Tidak ada yang istimewa. Aku masih akan menghiburmu. Tapi sejak kakak keempat meninggal, aku baru tahu kalau aku sangat tidak berguna. Turun dari pesawat tidak melihatmu. Aku sangat kecewa. Kemudian tahu ada masalah di rumah sakit. Sampai di sana melihat istrimu ada reaksi. Kamu terlihat sangat bersemangat. Aku sangat takut. Takut sampai pikiranku kosong. Benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Sebelum kakak keempat meninggal, dia sangat khawatir padaku. Karena dia tahu kalau dia pergi, aku tidak punya keluarga lagi. Tapi aku bilang sama dia, kamu tenang saja, aku bisa. Di dunia ini bukan hanya aku sendiri. Aku masih punya kamu. Aku benar-benar pikir aku masih punya kamu. Tapi sekarang aku baru sadar. Aku bisa kehilanganmu kapan saja. Aku terlalu sederhana memikirkannya, mengabaikan perasaanmu. Beberapa tahun ini sulit untukmu. Ah, jangan terlalu klise. Tapi juga enak didengar. Gimana, ada yang bisa aku bantu? Aku sudah memikirkannya, tapi aku benar-benar tidak tahu. Saya pikir kita perlu memberi mereka sedikit waktu. Ini satu-satunya cara. Semoga tidak terlalu lama, saya juga berharap begitu. Selama ini sebaiknya kita jarang bertemu. Saya ingin menyendiri. Dan saya tidak ingin memberi tekanan besar padamu saat ini. Dan kamu pikir sebenarnya kamu tidak harus ikut ke Taiwan dengan saya. Dan kamu juga harus memikirkan, apakah kamu ingin memperburuk hubungan dengan putrimu seperti ini? Bye-bye. Selamat pagi. Kenapa kamu belum ganti baju untuk kerja? Saya sudah telepon kantor untuk izin. Kenapa tidak enak badan? Mukamu terlihat buruk, tidak? Saya hari ini mau ke rumah sakit untuk menemani mama. Oh, tidak usah. Saya sengaja menginap di sini kemarin, agar hari ini bisa ke rumah sakit untuk menemani mamamu. Tidak usah, nenek. Kamu hari ini kembali ke klinik saja. Saya yang pergi. Dan kalian berdua tidak perlu pergi. Ah, kenapa? Kalian berdua sebenarnya tidak suka pergi, mengapa memaksa? Bagaimana bisa, kakak? Iya, sekarang Dedi yang membuatmu marah. Kenapa kami juga harus ikut terlibat? Kamu lihat dirimu. Baik di rumah maupun di kantor. Selalu membuat orang tidak senang, kamu harus introspeksi diri. Saya bisa tidak seperti ini. Bisakah kamu tidak pergi ke Taiwan dengan Susan? Saya pergi atau tidak ke Taiwan tidak berarti apa-apa. Kamu tahu apa yang saya inginkan? Lalu kamu tahu tidak, saya masih ayahmu. Kakak.
Masuk. Nenek. Bukannya saya suruh kamu kembali ke klinik. Saya sudah tahu. Bagaimana mamamu? Masih seperti itu. Oh ya, saya suruh Ajian memasak sup. Sup bunga kertas dengan daging untuk meredakan panas. Kamu minum lebih banyak, tidak usah nenek. Kamu pagi ini belum sarapan. Jangan sampai sakit, saya tidak mau minum. Nenek, saya benar-benar tidak nafsu makan. Ada yang mau kamu katakan pada saya? Kamu orang yang pintar. Kenapa kamu ingin aku tahu, nenek? Aku tahu sikapku selama ini bermasalah. Tapi apa yang kulakukan tidak salah. Kenapa kamu tidak memikirkan adikmu? Aku tidak bisa. Karena aku hanya berpihak pada mama. Aku tahu dia sangat tidak bahagia. Dia seperti ini karena papa. Jadi dia tidak mau bangun. Jika mama memutuskan untuk tidak bangun, apakah kamu akan membiarkan papa menghabiskan sisa hidupnya sendirian? Kalian muda punya duniamu sendiri. Nanti papa sendirian kesepian, menua dalam kesepian. Apakah kamu bahagia? Sebenarnya masalah ini sudah lama dipendam semua orang. Semua orang takut membicarakan dan menyelesaikannya. Mungkin kali ini, mama ingin kita menghadapi masalah ini. Terutama kamu. Adik-adikmu sudah mau menerima Susan bersama papa. Kenapa kamu tidak mau menerimanya? Nenek bilang mereka masih kecil, mereka tidak mengerti. Kamu sama keras kepalanya seperti mama. Jika nenek bilang begitu, aku mengaku. Tapi aku tidak merasa aku seperti mama dalam hal ini. Mama selalu sempurna di mataku. Mama, cepatlah bangun. Kami menunggumu pulang. Putar musiknya. Hei Nona San, kelihatannya tidak enak badan. Sebaiknya pulang dan istirahat di rumah saja. Kenapa? Kenapa semua menyuruhku menyerah? Mama kenapa tidak memikirkan cara untuk membantuku? Mendukungku, kenapa membiarkanku berjuang sendirian? Kalau kamu bilang begitu, aku punya pertanyaan untukmu. Pernahkah kamu berpikir apa yang akan terjadi jika mama bangun? Aku beritahu seorang pasien koma, terutama seperti mama yang sudah koma bertahun-tahun. Kerusakan jaringan otaknya pasti sangat parah. Dia akan mengalami sedikit kehilangan ingatan. IQ-nya akan seperti anak kecil, membutuhkan perawatanmu sepanjang hari. Dia juga kehilangan kemampuan berbicara dan anggota tubuhnya. Membutuhkan waktu lama untuk terapi fisik. Baru bisa bergerak seperti kita yang normal. Nanti masih perlu psikolog, fisioterapis, terapis okupasi, dan banyak lagi. Berbagai terapis untuk membantunya. Sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah dukungan keluarga kalian. Bukan seperti sekarang hanya duduk di tepi tempat tidur. Ngobrol ngalor ngidul saja. Tapi perlu merawat kesehatan fisik dan mentalnya. Aku tanya, kamu sangat ingin ibu bangun. Untuk apa sebenarnya? Apakah setelah dia bangun bisa mengambil kembali suaminya dan memberikanmu keluarga yang utuh? Kalau begitu, apakah itu terlalu kejam? Anggap saja aku salah paham seperti yang aku katakan tadi. Apakah kamu sudah siap secara mental dalam segala hal? Bukan hanya selalu menyalahkan orang lain, tapi benar-benar bertanya pada diri sendiri, jika tidak siap. Kurang lebih Nyonya San, tidur lebih lama lebih aman. Apakah aku terlalu banyak urusan? Bagaimana bisa? Kamu malah lucu, tadi aku bilang satu kamu marahi aku. Sekarang aku bicara panjang lebar, malah tidak apa-apa. Kurang lebih kamu juga ingin merenung sendiri. Tidak ganggu kamu duduk saja dulu. Suster, apakah di sini ada seorang
Pasien wanita yang koma lebih dari 10 tahun. Maaf, kami tidak bisa sembarangan membocorkan data pasien. Jika kamu mencari seseorang, kamu bisa kasih aku nama. Aku bantu cari. Suaminya Margasan, ya, aku kenal dia. Saudara jauh. Dia sudah bangun belum? Kakak Huan. Dokter Fang ini siapa? Oh, aku sebenarnya mencari anakku. Hehe, tidak apa-apa, yang lain hanya iseng bertanya. Oke, terima kasih, tidak usah terima kasih. Datang ke rumah sakit mencari aku, ada apa, ada hal penting? Aku lihat kamu kemarin begadang lagi. Aku sengaja datang untuk membawakanmu sup. Baik sekali, hahaha. Sup, Apa yang besar-besar? Ibu yang selalu memikirkan anaknya. Sekali-sekali lupa bawa sup saja keluar. Wajar saja. Jangan kira ibumu pikun. Atau ada maksud apa-apa. Apa maksudnya? Hanya lupa hal kecil saja. Tidak perlu banyak penjelasan. Ahahaha, iya. Sesaat lalai itu cuma hal kecil kok. Kamu bilang saja dari tadi. Mama takut kamu pelit. Wah, kok kamu bisa mikir begitu sama anakmu sendiri? Hahaha, nah, akhirnya ketawa juga. Mama belum pernah lihat senyummu yang ini. Sudah 24 jam loh. Cara kamu bilang gitu kayak kamu naksir, aku aja romantis banget. Hahaha, beneran deh. Hei, balik ke kedai teh dulu yuk. Kuahnya aku tinggal di sana. Oh, oke. Kamu begadang ya, iya kan? Karena pasien yang koma selama belasan tahun itu. Kalau ada masalah kamu harus jagain dia. Bukan pasien lain yang habis operasi otak. Keadaannya kurang baik jadi harus diawasi. Oh, kalau yang koma belasan tahun itu. Sudah bangun belum? Belum. Apakah dia sebentar lagi akan bangun? Belum deh, kok kamu kayak sangat perhatian sama dia. Kalian kenal ya? Oh, kenal. Istri San Sueki, ketua eksekutif grup Mingjie itu. Haha, kamu bilangnya kayak kenal banget sama dia. Oh, aku cuma mikir-mikir. Beli sahamnya. Lihat ada info dalam apa enggak. Nanya dia bangun atau enggak, kan enggak ada hubungannya sama saham. Wah, ini kabar. Bagus lo, mungkin saja. Bisa bikin saham perusahaan suaminya naik. Hal kayak gini kamu nggak boleh nggak percaya. Aku mohon jangan sembarangan beli saham ya, istri bodoh. Papamu itu Marga Fang? Bodohnya bodoh. Marga Fang HMPH. Beneran deh. Cepat habiskan itu. Mantap, Nyonya. Suamimu manggil kamu. Cowok ganteng, hui, mulutmu itu ngomong yang bener dong. Bisa-bisa, hehehe. Kayak enak nih. Tentu saja. Hati-hati. Kopi ya enak deh, hei. Hari ini kamu sudah minum 2 gelas. Masih minum? Lalu kenapa panggil aku masuk? Akian sudah pulang bawa ini untuk dia minum. Kenapa tidak kamu sendiri yang memberikannya? Kamu sayang anak, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kamu yang minum saja kalau Kalau bisa. begitu aku tidak sungkan ya. Dengar-dengar kamu ketemu Akian di rumah sakit, itu tidak mungkin. Untung aku cerdik. Tidak apa-apa. Akhirnya dapat juga sedikit informasi. Bagaimana, dia sudah bangun belum? Keluar istirahat sebentar. Sudah sibuk seharian di belakang. Tidak usah, lebih baik aku kerja saja. Hei, kamu keluar lihat anakmu dong. Kalau begitu aku tidak peduli ya. Aku keluar hitung sampai 3 harus lihat kamu. Hei, sudah pulang. Ya. Oh, ternyata ada sup. Hei, bilang saja dari tadi. Setelah minum sup, bisa juga minum kopimu. Tidak ada masalah. Perut sudah penuh air. Kamu tidak bisa hanya menghormati ibu. Tidak menghormati ayah. Ya, itu kata ibumu. Kalau terpaksa jangan minum saja. Kak Huan telepon, ayo. Hei, aku lanjut main. Hei, duduklah kamu. Ada jarum di kursi ya? Sudah dekat hari apa tahu tidak? Hari ibu, merayakan ibu yang hebat. Aku mau kalian berdua, ayah dan anak, merencanakan. Bagaimana merayakan untukku, baiklah diskusikan.
Hei, sebenarnya hari seperti ini hanya alasan para pedagang untuk cari uang. Tenang, aku akan atur itu saja. Lagian aku juga tidak ahli. Hei, aku masuk cuci piring.